Selamat siang, Pak Miftah, juga mama-mama dan papa-papa kelas di 9G, yang mama-mama dan papa-papa hebat yang telah mendampingi pandemi ini ya, Pak ya. Selama kurang lebih 1,5 tahun ya, Pak, kita melewati pandemi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pendidikan keluarga ini. Sebenarnya saya cuma sharing aja ya, bukan saya lebih banyak ilmunya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau mama papa sekalian lebih mungkin sudah membaca dari panduan-panduan, dari mungkin sekarang banyak WA-WA internet, WA dari grup ya Pak ya. Ya, saya sekedar sharing mengenai panduan isolasi mandiri pada anak. Di mana kasus anak pada akhir-akhir ini meningkat drastis ya Bapak Ibu dibandingkan dengan pada awal-awal pandemi. Meningkatnya sangat sedikit signifikan. Kemungkinan dikarenakan pada eh, pandemi pada kali ini adanya virus varian baru Delta, di mana lebih infeksius dan cepat menular. Berikut ada sedikit panduan di mana syarat untuk isolasi mandiri untuk anak-anak yang terkena COVID biasanya pada anak-anak yang dengan tanpa gejala. Jadi biasanya anak ada gejala demam, batuk atau pilek. Biasanya anak terdiagnosa positif karena ini tracing dari keluarga. Jadi ada keluarga bapak atau ibu yang positif, kemudian seluruh keluarga di tracing. Nah, anaknya ketemu positif COVID. Kemudian kalau atau gejalanya ringan. Gejala ringan bisa meliputi cuma demam, batuk, pilek, atau muntah, diare tanpa adanya eh, gangguan pernafasan. Sedangkan kalau gejala sedang atau berat, tidak bisa kita lakukan isolasi mandiri karena harus dirawat di rumah sakit. Kemudian yang penting bahwa anak masih aktif, makan minum masih mau, kemudian eh, dia tidak lemas, itu. Juga yang kalah pentingnya juga memantau gejala-gejala. Nanti ada gejala yang harus dipantau sehari minimal 2 kali, pagi atau sore, yang meliputi suhu dan juga saturasi dan tekanan nadi. Yang juga menjadi syarat yaitu lingkungan rumah atau kamar yang harus mempunyai ventilasi yang baik sehingga pertukaran udara bisa terjaga dengan baik. Slide berikutnya, Pak. Sebagai catatan yang sebelumnya, Pak, yang bisa merawat anak dengan positif COVID, orang tua bisa meskipun dia orang tua negatif ya. Jadi pernah juga terjadi orang tuanya negatif, tetapi anaknya positif. Biasanya anaknya tertular dari nenek atau eyangnya yang biasa merawat bapak ibunya, tetapi negatif. Kalau bapak ibunya negatif bisa merawat anak dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Atau dipilihkan pengasuh atau orang tua yang merawat dengan gejala komorbid yang rendah atau gejala resiko yang rendah yang tidak membahayakan bila dia tertular COVID. Atau kalau satu rumah atau orang tua juga positif, dapat dilakukan isolasi secara bersama-sama. Jika intinya kalau dalam satu keluarga ada yang positif atau yang negatif, kita pisahkan kamarnya. Jadi yang positif dengan yang positif, yang negatif dengan negatif. Kemudian juga kamar mandi juga kita pisahkan antara yang positif dan negatif. Tetapi terpaksa kalau misalnya tidak bisa, kita bisa menjadikannya jadi satu kamar, tetapi dengan 2 tempat tidur. Dan jaraknya 2 meter paling tidak, antara tempat tidur yang satu dengan yang lain.
Juga kamar mandi, kalau misalnya terpaksa kamar mandinya tidak bisa ada dua untuk yang positif dan negatif, bisa kita jadi satu kamar mandinya, tetapi kita dahulukan dulu yang negatif yang memakai kamar mandi. Nah, kemudian baru yang positif yang memakai, kemudian setelah dipakai oleh yang positif, kamar mandi dibersihkan, dikasih jarak sekitar 30 menit, baru digunakan dengan yang lain yang tidak positif. Kemudian berikan dukungan psikologis ya pada anak, terutama anak kalau didiagnosa positif kan dia harus diam di rumah, paling tidak kalau ada saudaranya yang negatif, jangan bermain dulu sama saudaranya yang negatif. Kemudian ini tanda-tanda COVID ya, jadi misalnya ada panas, batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorok, atau bahkan sampai sesak napas. Ini laju nafas yang harus diwaspadai. Kalau yang umur kurang 2 bulan sekitar bila lebih dari 60, kalau 2 bulan sampai 11, 11 bulan lebih dari 50, dan 1 sampai 5 tahun lebih dari 40, dan lebih dari 5 tahun lebih dari 30. Apa saja yang harus diwaspadai bila anak melakukan isolasi mandiri? Bila didapatkan gejala-gejala seperti uh, anak sering tidur, jadi dibangunkan kembali tidur. Jadi artinya anak tidak aktif dan dia merasa lemas. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian nafasnya cepat. Nafas cepat seberapa tadi yang ada ini apa patokannya untuk umur-umur tertentu. Bila lebih dari patokan yang sesuai umur itu segera dibawa ke rumah sakit. Atau dia ada cekungan di dada. Kalau bernafas harusnya kan data, apa rata dada itu. Kalau dia ada kayak sekitar cekungan di dada juga harus waspada untuk segera dibawa ke rumah sakit. Atau timbul napas cuping hidung seperti kembang kempis di hidung. Itu biasanya juga menandakan bahwa dia ada sesak nafas. Atau demam yang lebih dari 7 hari, ada kejang, ada tidak mau makan minum, sampai buang air kecilnya berkurang, atau kalau kita ukur dengan saturasi, saturasi kurang dari 95% harus waspada untuk dibawa ke rumah sakit. Alat yang diperlukan untuk pemantauan isolasi mandiri yaitu termometer yang kita ukur sehari 2 kali pagi dan sore, juga saturasi oksigen. Saturasi oksigen untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah dan juga untuk tekanan nadi. Jika kurang dari 95 harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan jika kalau suhu demam lebih dari 38, bisa diberikan obat penurun panas. Nanti kita pantau dulu panasnya sampai berapa hari. Nah, obat-obat yang bisa diberikan untuk isolasi mandiri, kita harus sedia obat turun panas, paracetamol. Jika suhu di atas 38, bisa langsung kita berikan turun panas sesuai dengan berat badan biasanya. Bisa diulang tiap 4 jam kalau memang masih panas ya. Jadi kalau paracetamol bisa diminumkan tiap 4 jam sambil dikompres air hangat ya Bu ya. Bukan air dingin ya Bu ya, air hangat kalau kita biasanya. Karena lebih cepat menurunkan untuk panasnya. Kemudian multivitamin kita berikan, zinc, vitamin C, dan sekarang yang penelitian baru vitamin D juga penting untuk penyembuhan COVID-19. Untuk protokol isoman, prinsipnya eh, tetap di rumah anak-anak. Jangan istilahnya keluar. Kalau paling kalau misalnya tidak keluar di halaman apa teras depan. Kemudian tetap menggunakan masker meskipun di dalam rumah antar keluarga. Kemudian cuci tangan dengan eh, air yang mengalir dan sabun. Tetap menjaga jarak 2 meter dan kita harus menerapkan etika batuk. Kemudian
selalu mengukur saturasi oksigen pagi dan sore. Untuk ibu-ibu yang menyusui bisa diberikan ASI. Kalau ibu itu positif COVID, sebaiknya diberikan yang ASI perah ya, jangan langsung menyusu. Kemudian diberikan makanan yang bergizi, dan kita pantau juga laju nafasnya. Untuk penggunaan masker, masker bisa digunakan untuk anak yang lebih dari 2 tahun atau yang anak-anak yang sudah bisa untuk melepas atau memakai masker. Masker harus tepat penggunaannya, menutup hidung dan menutup mulut. Kemudian bila anak-anak di ruangannya tersendiri bisa melepas masker atau waktu tidur juga bisa melepas masker. Yang penting untuk yang menjaga tetap harus menggunakan masker saat menjaga anak yang positif. Mencuci tangan merupakan protokol yang sangat berarti untuk menghentikan penyebaran kuman. Jadi sering-seringlah cuci tangan meskipun itu di dalam rumah. Cara mencuci tangan, ada 6 langkah cara cuci tangan. Menggosok sampai punggung, kemudian sela-sela jari. Diterapkan 6 langkah cuci tangan. Dan untuk etika batuk dan bersin, bila kita batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau juga dengan lengan atas bagian dalam. Jadi seperti ini ya Bu ya, nah, lengan atas bagian dalam. Kalau misalnya kita tidak bawa tisu. Kemudian yang juga penting yaitu disinfektan ruangan-ruangan seperti wastafel, kemudian keran-keran, toilet, pegangan pintu, meja kursi, sering-sering dibersihkan dengan pembersih cairan khusus atau disinfektan yang khusus. Untuk isolasi mandiri selesai minimal 14 hari atau 10 hari bila tanpa gejala, ditambah dengan 3 hari bila bergejala. Selanjutnya. Untuk gejala ringan atau sedang tidak diperlukan untuk swab PCR ulang. Jadi setelah 10 hari tanpa gejala atau bila bergejala 10 hari tambah 3 hari sudah cukup untuk dilakukan isolasi mandiri. Jadi tidak perlu dilakukan PCR ulang. Beberapa kali ada yang dilakukan PCR ulang masih positif. Sebenarnya kalau setelah 14 hari PCR ulang itu masih positif, sebenarnya sudah tidak menularkan. Yang terdeteksi pada PCR itu adalah virus atau fragmen-fragmen yang mati. Jadi sudah cukup dan tidak perlu untuk dilakukan PCR ulang. Alhamdulillah saat ini sudah ada imunisasi ya COVID untuk anak di atas 12 tahun. Sudah mulai, di Semarang ini sudah mulai, mungkin SMP 1 belum ya Pak ya? Mungkin segera ya Pak ya? Ya. Yang di SMA 1 sama SMP 3 yang sudah mulai ya. Untuk imunisasi atau vaksin COVID ini insya Allah aman. Buat anak-anak paling tidak gejala efek sampingnya tidak terlalu signifikan, tergantung anak juga sih, tetapi pada umumnya sih relatif aman. Jadi tetap kita jalankan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, kemudian dengan menghindari kerumunan, ditambah dengan imunisasi, semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Dan semoga anak-anak kita bisa segera sekolah dengan tatap muka. Amin. Ya. Itu aja yang sedikit saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu Dokter, ilmunya sangat luar biasa, sangat membantu kami ketika berada di sekitar rumah. Tentu banyak sekali indikasi-indikasi yang barangkali tadi sudah disampaikan Ibu Firza. Untuk yang selanjutnya ada waktu kurang lebih 10-15 menit kita maksimalkan untuk tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya tentang materi tadi. Silahkan. Siapa dulu? Mungkin Pak Miftah. Bu Sari. Dokter Firza, saya mau tanya tentang vitamin. Jadi kan walaupun anak-anak nggak positif kan sekarang disarankan untuk minum vitamin ya setiap hari gitu ya. Tapi kemarin saya lihat berita di TV itu vitamin yang rutin diminum setiap hari itu katanya kok tidak baik untuk tubuh gitu, karena tubuh mungkin setiap hari harus vitamin yang misalnya vitamin C-nya dosis tinggi seperti itu. Nah ini gimana? Maksudnya kalau dari Dokter Firza sendiri, vitamin apa sih sebenarnya yang bagus diberikan anak? Apakah memang harus tiap hari atau harus berapa hari sekali gitu ya? Terus sama satu lagi, kemarin kami dari komite Pak Miftah sudah menanyakan ke Bunding, karena kan kemarin sama Mama Ningrum juga tahun kemarin juga dari SMP 2, SMP 3 itu udah, kok SMP 1 kapan nih gitu banyak yang tanya. Terus kita tanya ke Bu Nining, kepala sekolah, beliau menyampaikan memang baru SMP 3, SMP 2. Nanti gilirannya SMP 1 insya Allah segera. Kebetulan kakaknya Uki itu di SMA 3 juga baru besok Senin sudah mulai untuk yang kelas 2, kelas 1. Mungkin itu saja Pak Miftah, Dokter Firza. Terima kasih Bu Sari. Langsung saja Bu Firza. Terima kasih Mama Sari. Untuk vitamin harian asal tidak sesuai dengan batas maksimal tadi yang saya share itu ya, untuk misalnya vitamin C ada batas maksimal untuk umur-umur tertentu, kemudian vitamin D bila sesuai dengan umurnya, dan zinc dikonsumsi setiap hari, insya Allah aman, tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi kan tidak masalah, kecuali kalau yang kayak vitamin C dosis tinggi sampai 1000 mg lah, itu memang berbahaya untuk ginjal biasanya. Tapi kalau sepanjang sesuai dengan dosisnya, dosis maksimal yang sudah tadi saya share, tidak masalah. Kecuali kalau yang kayak imunomodulator seperti kayak Imunos, Imbus itu memang tidak boleh dikonsumsi dalam jangka lama. Maksimal ya, maksimal sekitar 2 minggu lah untuk konsumsi seperti Imunos, Imbus itu yang imunomodulator. Dijeda dulu gitu ya, Dok ya? Kenapa? 2 minggu harus jedanya dulu ya, setelah 2 minggu. Iya, dijeda dulu, istirahat dulu, nanti mulai lagi. Tapi kalau untuk vitamin C, vitamin D, zinc, insya Allah tidak masalah. Justru malah vitamin D, beberapa penelitian beberapa penelitian akhir ini malah harus dikonsumsi setiap hari. Ada beberapa penelitian ya, terutama kalau kita yang dewasa itu, kalau kita ukur di laboratorium ya, kalau kadar vitamin D kita rata-rata itu rendah di Indonesia. Jadi mau harus suplemen vitamin D setiap hari. Nah, kalau itu lagi, kemarin tuh kan saya vaksin yang AstraZeneca. AstraZeneca itu katanya untuk yang asma itu nggak boleh ya? Apa benar? Enggak sih, tetap prinsipnya kalau yang untuk penyakit-penyakit tertentu, asal penyakit itu terkontrol, misalnya asmanya terkontrol, tidak sedang serangan atau tidak serangan, imunisasi semua sih tidak masalah. Untuk imunisasi COVID ini ya, kalau yang sebelumnya sudah terkena COVID, untuk imunisasi COVID ini harus jangkanya 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Jadi tidak boleh langsung, karena dengan asumsi setelah dia terinfeksi COVID masih punya antibodi yang tinggi, jadi setelah 3 bulan setelah antibodinya turun, baru bisa lebih baik diimunisasinya setelah 3 bulan. Gitu. 3 bulan. Terima kasih Bu Firza. Untuk selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Eko. Ya, ini mau nanya.
Untuk imunisasi anak SMD SMP 1 kan belum. Ini alhamdulillah nanti kan Seko ada program dari kantor kakaknya. Kita berarti di luar sekolah boleh nggih? Boleh, nggih. Nggih. Soalnya kan dari kantornya kakaknya keluarga harus imunisasi sana semua. Kita programkan di kantor kakaknya. Berarti kita mendahului dari SMP 1 boleh nggih? Izin dulu ini Pak Miftah. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Suwun nggih. Assalamualaikum. Juga izin Pak, anak-anak saya sudah imunisasi alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Dari rumah sakit. Dan Nggih. imunisasi kemarin Selasa sampai hari ini alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali dari ketiga anak saya. Tidak ada panas, kemudian tidak ada, mungkin agak sedikit ngantuk kan katanya, tapi tidak terlalu yang dekat untuk efek sampingnya. Ya. Nah, kalau ngantuk itu bukan efek samping aja Bu nggih. Memang ngantuk aja. Memang anaknya ngantuk aja. Nomor 2 yang ngantuk katanya. Pak mau tanya. Yes, silakan yang mau tanya lagi. Nggih. Dokter Firsa, selamat siang. Ya, Bu, ya. Mau nanya, misalnya kita sudah mendapat vaksin 1, terus kan berjeda menuju ke vaksin 2. Nah, di antara jeda itu kebetulan misalnya sampai terpapar COVID, itu gimana? Apakah harus diulang atau gimana gitu? Ya. Ya. Kalau yang pertama sudah vaksin COVID, kemudian terkena infeksi COVID, kita tunggu sampai sembuh yang fase 14 hari itu, baru nanti jangka 3 bulan baru kita imunisasi lagi. Tetapi dari pertama tidak. Langsung ke vaksin 2 ya? Kedua, ya. Jadi malah mungkin bisa nanti kalau diukur kadar titer antibodinya bisa tinggi, Bu. Iya, tinggi karena habis. Karena habis, ya. Biasanya kalau habis kena COVID itu titer antibodinya kalau diukur agak tinggi. Oh, nggih, matur nuwun. Terima kasih Mama Jasmine. Selanjutnya silakan Bu Ningrum, biasanya aktif bertanya. Ya, kalau Bu Dokter Firsa, saya mau tanya. Nah, ini yang berkaitan dengan yang sudah pernah terkena COVID nih, Bu. Nah, itu kalau misalnya nih amit-amit ya, kita terkena lagi, itu apakah dampaknya itu bisa lebih berat atau malah lebih ringan, Bu Dokter Firsa? Makasih ya. Itu aja. Sebenarnya tiap-tiap orang sih berbeda-beda ya, tergantung dari daya tahan dan antibodinya masing-masing. Rata-rata sih untuk yang infeksi kedua sih biasanya tidak terlalu berat sih, Bu. Beberapa teman-teman kami di rumah sakit itu banyak yang ada sampai 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sempat, karena setiap kali kita ada yang kena, kita bisa langsung tracing seluruh bagian tersebut. Jadi pernah ada sampai kena tracing 3 kali itu positif COVID. Tapi rata-rata mereka gejalanya nggak terlalu yang berat sekali. Kecuali kalau ada penyakit komorbid ya, misalnya hipertensi, biasanya diabetes mellitus itu yang biasanya kondisinya menurun. Terutama diabetes itu biasanya akan mempengaruhi kalau misalnya terinfeksi yang kedua, kalau dia ada komorbid itu biasanya bisa berat. Jadi yang memperberat biasanya karena ada penyakit komorbidnya, hipertensi, kemudian diabetes biasanya lebih berat. Ya, betul sih tadi yang disampaikan sama Dokter Firsa. Kebetulan anak saya itu juga tanpa gejala sama sekali, Bu. Jadi sehat-sehat aja, nggak ada batuk, nggak ada demam. Karena saya terindikasi saya di swab positif, satu rumah kan di tracing. Ternyata anak-anak yang tidak ada gejala sama sekali, akhirnya setelah di tracing itu positif juga, padahal tanpa gejala sama sekali. Gitu. Iya, karena daya tahan anak-anak lebih bagus ya, lebih gitu. Jadi tidak bergejala. Tapi nanti tetap kalau mau imunisasi jangkanya 3 bulan ya, Bu ya, kalau nanti untuk anak-anak ya nanti kalau imunisasi. Iya, matur nuwun. Silahkan Ibu-ibu.
Saya Mama Cika Mama Cika, silahkan. nggih, mau nanya. Sebenarnya apa saja tips-tips dari Bu Dokter untuk orang yang telah divaksin? Karena tetangga saya setelah divaksin itu juga terus sakit. Nah, tips-tips apa saja yang harus dilakukan supaya tetap sehat? Juga mohon penjelasan untuk banyak sekali masker yang harus kita beli, kadang bingung Bu Dokter. Sebaiknya masker seperti apa yang harus kita beli seperti itu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih, Mas. Memang untuk imunisasi itu tidak menjamin 100% kita bebas dari virus COVID ya. Jadi imunisasi itu istilahnya untuk bila kita terkena COVID, gejalanya tidak seberat bila tidak diimunisasi. Di samping kita sudah imunisasi, tetap harus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Seringkali setelah divaksin itu merasa udah aman, jadi mereka kadang abai untuk tidak memakai masker. Kemudian yang sering sekali itu makan bersama, itu yang sering sekali menimbulkan makan bersama sama biasanya teman sekerja, itu yang sering sekali jadi penularan untuk COVID ini. Jadi tetap yang kita lakukan setelah imunisasi tetap protokol kesehatan 5M itu, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian untuk pemakaian masker yang bagus, sekarang kita sarankan untuk menggunakan 2 lapis ya Bu ya. Jadi masker yang dalam memakai masker medis, kemudian yang di luarnya dengan masker kain. Jadi dengan masker 2 lapis itu untuk menambah efektivitas masker sekitar 95%. Tidak kita anjurkan masker medis lapis 2, tetapi yang dalam medis, yang di luar masker kain. Itu sudah ada beberapa penelitian yang terbukti lebih efektif untuk pemakaian masker. Atau kalau kalau di rumah sakit biasanya kita langsung memakai N95 ya, kalau di rumah sakit biasanya gitu. Kalau di dalam cukup masker 2 lapis itu udah cukup untuk melindungi kita dari virus COVID ya. Itu mah. Bu Cika, silahkan untuk yang lain lagi. Mohon videonya bisa di-on-kan okay, bagi yang masih off videonya, biar nanti di akhir sesi kita foto bareng okay? Untuk dokumentasi. Monggo yang lain. Mumpung Bu Firza ini menyempatkan waktunya, ini masih di tempat kerja ini beliau, di tempat praktek, di sela-sela untuk mengikuti kegiatan ini. Tanya. Siapa ini yang mau bertanya? Bu Dewi. Mama Dewi, silahkan. Saya mau melanjutkan untuk pertanyaan yang tadi, misalkan vaksin pertama, saya kan dulu juga vaksin pertama, sekitar bulan Maret yang aku tenaga pendidik itu Bu. Nah, terus kebetulan vaksin keduanya saya sakit. Ya, kemudian kan mundur, terus akhirnya ketika mau mundur ternyata di PPP sudah tidak ada, sampai sekarang belum vaksin kedua itu. Terus gimana Bu? Langsung daftar langsung vaksin kedua atau bebas tempat atau bagaimana? Langsung udah jaga 3 bulan ya Bu ya dari yang sakitnya kemarin ya. Sakit COVID enggak Bu? Enggak, vaksin pertama bulan Februari kayaknya ya, itu ya Bu. Dari akhir itu Pak. Februari. Itu loh Pak. Iya, vaksin pertama Februari, nah sekarang vaksin kedua belum gitu-gitu Bu. Maret atau Februari? Maret. 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 Oh. Pokoknya terus vaksin kedua itu ternyata sudah tidak ada. Jawabannya sakit ya. Yang teman saya kebetulan dia malah
apa udah terakhir gitu Pak, hari terakhir yang di PRPP itu Bu. Kemudian teman saya sakit, kena COVID. Kalau saya ini kemarin juga seperti saya pernah sempat sakit, tapi saya nggak apa, cuma dikasih obat sejenis azitromisin sama dokter keluarga saya. Saya juga isoman di rumah, tapi alhamdulillah 5 hari dikasih obat tuh azitromisin aja sama vitamin saya konsumsi Becomze. Itu selama kalau azitromisin 5 hari 1 kali aja minum. Udah itu aja sama alhamdulillah. Itu untuk keduanya itu bisa langsung daftar di setiap tempat atau gimana Bu? Kalau vaksin sih, kalau memang gejalanya mengarah ke arah COVID sih, sebaiknya dikasih jangka 3 bulan ya Bu ya. Tapi enggak bilang penciuman dan rasa itu enggak ada ya. Ya. Iya. Kalau memang tidak ke arah COVID sih bisa langsung vaksin, langsung daftar aja. Sekarang kan banyak sentra-sentra yang dibuka ya. Ini kayak di Hollywood apa di mana tuh juga ada, kemudian atau ditanyakan di puskesmas terdekat tuh biasanya juga kadang sedia ya. Di kelurahan ada itu langsung ya. Aja, boleh. Kenapa? Langsung vaksin kedua gitu Bu? Ya, boleh langsung vaksin kedua kalau selama itu kemarin tidak mengarah ke arah COVID ya. Oh iya. Ya, terus kalau misalkan SMS-nya yang dari apa dulu itu hilang itu gimana Bu? Kita menunjukkan buktinya itu. Biasanya sekarang udah nggak pakai SMS lagi kok Bu. Biasanya menunjukkan cuma KTP sekarang. Oh, kalau KTP sama nomor telepon biasanya terus ditulis nanti langsung biasanya nanti mereka program dari di tempat pelayanan vaksinnya. Sekarang karena SMS itu banyak yang nggak dapat kadang nggak dapat SMS ya. Jadi langsung kalau menunjukkan KTP sama bisa memberikan nomor telepon biasanya langsung terus nanti di program di tempat itu pelayanan. Soalnya kan saya coba yang browsing peduli lindungi itu itu tuh Pak jadwalnya masih di PRPP yang vaksin kedua. Udah selesai ya di PRPP ya Pak? Ya sempat daftar di sana karena untuk nanti kalau mau vaksin kedua tuh bisa di lain tempat apa? Iya, nggak apa-apa. Ya. Bu, terima kasih Mama Dewi. Semoga nanti segera mendapat jadwal vaksin yang kedua. Bu Dokter, ini terakhir dari saya. Mau minta statement saja dari Bu Dokter. Sejauh mana optimisme dari Bu Dokter ini supaya virus ini lekas berakhir nih? Optimisme dari Bu Reza, monggo statement saja. Kalau kita bersama-sama ya menjaga protokol kesehatan, kemudian ditambah imunisasi yang sekarang lagi berjalan, insya Allah kalau semua sudah terimunisasi, pandemi ini bisa segera berakhir. Jadi jangan takut untuk melakukan imunisasi. Lebih baik jangan takut untuk diimunisasi, lebih takutnya dengan penyakit COVID-nya itu sendiri. Karena efek sampingnya sangat luar biasa ya. Ya Bu Ningrum ya yang udah pernah terkena ya Bu ya. Matur nuwun Bu Dokter, ilmunya, informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Alhamdulillah ini sudah pukul 13.45 sesuai jam yang sudah kita rencanakan. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kerja. Untuk selanjutnya sebelum kita tutup, monggo videonya dimunculkan. Saya mau ambil fotonya sarang-sarang saya cek dulu yang belum. Mama Rian belum. Oke. Monggo. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya.
Sampun, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar, nggih, acara pendidikan keluarga ini. Sekali lagi terima kasih narasumber Bu Dokter, nggih. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Harapannya nggih sekali lagi semoga kita diberikan kesehatan, diri pribadi, keluarga, lingkungannya, semuanya lingkungan kita diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Dari saya sebagai wali kelas, mohon maaf barangkali ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, hatur nuwun, Makasih, Kak Mika. Nggih, hatur nuwun.